nanti ada siapun lagi. Iya kok, bos tuh lah dia. Bos lah kan. Anak kau tak datang ke? Maknya anak berapa? Anak Eli. Jalan hari tak. Mendadak sakit katanya. Apa dia mana? Salam sehat, kurus sekali. Banyak mau aku mau kayak gitu lah, tapi tak bisa. Nih kau Itu kayak apa kabar? Oke, kita akan mulai ibadah. Saya sambut, kita bangkit berdiri, semangat. Aku dulu ya. Yang berdua, dikeluarin. tapi jangan ada yang mau lagi ya. Kuncinya jangan dikeluarin. Hari ini luar biasa ya kita semua. Saya pun rasanya bahagia melihat kehadiran teman-teman semua yang begitu excited lah untuk hadir malam hari ini memberi penghiburan bagi Iis keluarga. Saya percaya kehadiran kita akan memberikan semangat yang baru bagi keluarga dan akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita semua. Baiklah, para ibu pada kita akan berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan datang kepadamu mengucap syukur buat malam hari ini karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini di rumah II, di mana beberapa waktu yang lalu Aceh kami sudah Tuhan Yesus panggil pulang ke surga. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, terutama memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi II dan keluarga. Mungkin kami tidak bisa memberikan penghiburan Tuhan, karena kami juga akan berpisah dari tempat ini. Tapi Engkau Roh Kudus yang senantiasa menyertai keluarga ini, sehingga terus memberikan kekuatan bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Terus semangat di dalam Tuhan, tetap dekat-dekat dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini, tidak kecuali satu pun terlewatkan. Berkat Tuhan memberkati semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Ada sukacita malam hari ini? Ya, angkat satu pujian anak Allah Yesus namanya.
keadaan kita mungkin hari-hari ini ada yang nggak baik. Apalagi cuaca kayak gini banyak sakit, nggak baik. Untuk itu kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Belajar mengucap syukur, bilang Tuhan kau baik. Saya tuh kalau berapa hari jalan dulu panas keringat tuh, rasanya Ko Jono kasih saya planning sini. Ko Jono udah tahu rumah saya paling dekat. Rasanya pengen mau cerita kok sekali yang lain dong. Tapi itu adalah amanah, itu adalah kepercayaan Tuhan bagi saya. Memang Ko Jono yang minta, tapi secara spirit itu Tuhan dari kamu melayani ya. Saya suka cita dan kita katakan Tuhan baik. Amin. Kita semua baik. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatunya di luar pikiran dan rencana kita yang mungkin besar, tapi percaya Tuhan itu jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita. Terima kasih. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi kita angkat pujian ini sungguh-sungguh. Dari semula dan kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, kita boleh merenungkan setiap bait demi bait pujian yang kita nyanyikan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin yang kita alami hari-hari ini, kita merasa Tuhan itu tidak baik. Kita merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah kesialan. Tapi jangan pernah berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah
tidak baik. Tapi ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Baik itu pun yang terjadi dalam keluarga ini di tempat ini. Dia merasa kehilangan suaminya yang adalah teman hidupnya. Dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan di dalam hidupnya, tidak ada lagi teman cerita, tidak ada lagi teman hidupnya, tidak ada lagi teman yang untuk dia memberikan apa sih yang dia pikirkan. Tapi percaya bahwa setiap kejadian yang kita alami adalah semuanya baik. Ada rencana Tuhan yang tidak kita mengerti. Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita tahan. Karena semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar mengucap syukur, kita belajar memperkatakan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini aku ada, itu semua karena Tuhan. Kita masih bisa bernapas dengan baik, bisa bekerja, masih bisa makan makanan yang enak, masih bisa tidur di tempat tidur yang enak. Itu juga semua karena kasih dan karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semuanya baik. Kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah-Mu, Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Semuanya baik bahwa semua rangkaian kehidupan kami di bumi ini baik adanya, karena memang Tuhanlah punya tujuan, Tuhanlah yang punya rencana, Tuhanlah yang punya waktu atas setiap hidup kami. Karena itu Bapa, malam hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami datang, kami menguatkan keluarga yang ditinggalkan, kami memperingati ada seorang Bapak Aceh yang sudah berpulang ke rumah Bapak. Hari ini kami sama-sama memperingati, kami masih mengingat bahwa beliau adalah bagian dari keluarga rohani kami. Karena itu Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup meliburkan keluarga
selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih malam hari ini ketika firman disampaikan. Firman itu boleh membuka pencerahan bagi kami, sehingga kami mengerti ketika keadaan ini terjadi atas orang percaya, sesungguhnya di manakah mereka berada saat ini. Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi segala sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita sampai keadaan tentang kematian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tahu, jangan mau di doktrin, jangan mau di stigma. Kita harus tahu, oh kemana orang tua saya meninggal, ya di mana dia, masih di tengah-tengah rumah kita kan. Nah, kita mau lihat ya secara Alkitab saja, ya jangan kata Erna. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, dia tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi firman Tuhan katakan apa? Ketika orang mati, dia tidak ada lagi di rumah. Betul? Alkitab ya, bukan kata saya loh ya. Jadi ini pemahaman, pengertian harus kita ketahui sebagai orang percaya. Jadi bagaimana dong seseorang yang mati dalam Tuhan? Ya saya bacakan sekali lagi ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Dia tidak akan muncul kembali, dia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi dia tidak lagi kembali ke rumah, tapi dia di mana? Kasihan dong melayang-layang gitu ya. Nah, ya kita akan lihat bagaimana sih sesungguhnya orang yang matinya dalam Tuhan. Poin pertama dulu, ya. Kalau kita bicara, oh kita mau memperingati nih, Papa Aceh kembali ke rumah, salah tempat bukan ya? Ini bukan tempat dia tinggal, betul nggak? Ya kan? Ini bukan tempat tinggal dia di mana? Gajah Mada 5. Nah, berarti kita salah. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, mau di mana aja boleh, karena dia udah nggak di tempat situ lagi, enak kembali, ya, nggak dikenal, ya kan? Nah, yang pertama, bagaimana sesungguhnya orang yang matinya dalam Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 3 dikatakan berbahagia. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan berbahagia. Kenapa? Dia istirahat. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana seseorang yang meninggal dalam Tuhan? Nah, dia tidak kembali ke rumahnya sesuai Alkitab tadi. Ya, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Bahwa rohnya tidak kembali lagi ke rumahnya. Terus di mana? Nah, di surga. Kita baca Ayub pasal 14 ayat 34. Ayub pasal 34 ayat 14 dikatakan, jikalau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi rohnya kemana? Rohnya enggak berjalan. Jangan berpikir ada di sini, ada di sana. Dan enggak, rohnya sudah kembali karena Tuhan yang ambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka kalau Tuhan tidak memberikan roh hidup, sesungguhnya manusia dari awal tak hidup. Tuh, dibentuk. Kalau Tuhan sempat tidak menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, manusia sebenarnya tak hidup. Hanya jadi bonaken. Kan dibentuk ya, jadi hanya jadi patung. Karena Tuhan menghembuskan roh hidup, maka manusia itu jadi hidup. Lalu ketika manusia mati, rohnya kemana? Kembalilah sama yang punya. Ya. Betul nggak? Nah, kalian kayak kita nih. Nah, tinggal di sini siapa? Aceh kan? Nah, kalau Aceh ke Jakarta, ke Singapura, nanti pulang kemana? Lagi. Itulah asal Aceh. Ya. Rohnya sudah kembali kepada yang mempunyai, ya. Pengkhotbah 12 ayat 7 sekali lagi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula,
dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi jelas rohnya sudah kembali bersama Allah. Dia tidak lagi di mana-mana. Ya, jangan berpikir nanti juga ada teman-teman ya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ayo baca Alkitab, jangan dengar kata orang. Maka saya izinkan selalu ingatkan, ayo teman-teman baca Alkitab, itu penting karena itu semua tulisan Tuhan yang dipilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengajar, untuk memberikan pengertian. Jangan mau di stigma dengan kata-kata orang, akhirnya banyak orang melakukan hal-hal udah dalam Tuhan tapi karena terus dicepokin dengan pandangan salah enggak? Kita tidak katakan mereka salah enggak ya. Kita udah percaya Tuhan, itu pengertian kita. Kalau mereka belum, jangan dipertentangkan. Ayo masing-masing lakukan bagian kita. Kita lakukan sebagaimana iman percaya kita. Amin. Ya, jadi rohnya tidak kemana-mana, rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, gimana sih? Nah, ya. Nah, kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1. Katakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, jadi orang yang sudah mati kemana? Tidak ada layangan, rohnya nggak sampai sini, nggak ada. Dia kemana Pak? Ke rumah Bapak. Karena Tuhan Yesus bilang, di sana banyak tempat tinggal, ya. Mungkin sekarang masih ada propertinya kan, karena kita ini belum ada EDP ya kan lagi ngantri. Kita semua satu hari akan kembali. Nah kemana? Ke rumah Bapak. Ya kan? Coba kalau kita Chinese, kalau actually katanya semua pulang ya kemana? Ke rumah orang tua, pulang. Ya kan? Nah, kita begitu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, satu saat kita akan pulang ke rumah Bapa, kita akan berkumpul bersama-sama. Ya, saya tidak mau tafsirkan apa yang jelas saya bilang ketika kita bersama-sama, saya pasti percaya. Saya kenal Aki, saya kenal Kak Yuni, saya kenal. Kita ada dalam Tuhan. Nah, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa. Ya, senang nggak? Senang ya, kalau kita kumpul sama keluarga orang tua kita itu senang. Makanya saya bilang, selama orang tua kita masih hidup, masih ada, ayolah senangkan hati orang tua. Amin ya, karena kan itu bukti syukur kita, bukti bakti kita ya. Kalau ketika dia sudah meninggal saja, kita mau kasih apapun percuma ya kan. Kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan, semuanya udah kembali kok. Nggak ada lagi di sini, nggak ada lagi di rumah. Amin ya. Jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Bapa kita, orang tua kita yang sudah ada di rumah Bapa, yang dengan yang sudah jadi ya. Nah, hanya satu kita nyata bersama kepada ya, yang sudah punya iman percaya kepada Tuhan, tingkatkan ya, tingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Doa, baca firman, persekutuan, itu penting ya. Habis itu kesaksian. Nggak cukup kalau kita cuma berdoa, baca firman, persekutuan. Kalau kita tidak pernah menyaksikan, nah, tugas kita lah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan buat keluarga kita. Amin. Nah, boleh katakan hari ini saya ada di tangan Tuhan. Bilang kita bisa bernafas itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya bilang semua bisa diselamatkan dengan oksigen yang di rumah sakit. Utamanya kemarin dan malam-malam cari oksigen. Ya kan? Cari oksigen malam-malam. Lalu cari kemana? Rupanya Budi ada tabung. Lomba oksigen itu bisa untuk oksigen ikan loh. Untuk ikan. Ayo, kemarin lagi cerita, lo Cici kok nggak cari aku katanya kan? Saya bilang, emang kamu punya tabung oksigen apa? Itu yang orang pakai buat ikan, bukan boleh dipakai Cek. Gitu ya. Tapi memang itu katanya bisa dipakai sementara, tapi itu kecil. Ya kan? Nah, sebab nggak ada manusia yang berkuasa untuk menahan nafas.
kita bersyukur teman-teman ya, bersyukur. Kalau ya kita nggak usah bilang gimana ya, ketika kita mengerti bahwa nafas hidup kita itu punya Tuhan, nah disitulah kemudian Tuhan akan kita. Nah ini yang saya bagikan buat kita semua, khususnya buat keluarga. Asal cek rohnya tidak kemana-mana ya. Asal cek sudah berbahagia, asal cek sudah beristirahat ya. Dia sudah tidak tahu apa-apa, beristirahat, dia bersama dengan Bapa di surga ya. Rohnya sudah bersama Bapa dan jangan berpikir ada di mana-mana. Enggak, waktu sini susah, jauh ya kan. Nah dia langsung pada Bapa. Nah, yang perlu dipahami buat keluarga yang ditinggalkan, ayo tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena satu hari nanti kita pun akan mengalami hal yang sama. Amin. Mari tunjukkan kepala kita datang sama. Malam hari ini kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan membukakan pandangan kami, memberikan pencerahan sehingga kami mengerti ketika keadaan, ketika kematian datang dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami tahu kemana roh kami pergi. Karena kami tahu Tuhan punya tempat yang begitu banyak, punya tempat yang begitu indah, punya tempat yang begitu luar biasa buat setiap kami. Karena itu Tuhan, ketika seseorang meninggal, rohnya sudah kembali kepada Bapa dan dia tidak kembali kemana-mana dan tidak melakukan hal apapun lagi. Dan sesuai firman Tuhan berkata bahwa ia sudah beristirahat. Karena itu Tuhan, kuatkanlah AI, kuatkanlah seluruh keluarga yang ditinggalkan dan berikanlah mereka pengertian dan pemahaman akan hal ini, sehingga langkah selanjutnya dalam hidup mereka akan terus meneguhkan, menguatkan iman percaya mereka kepada Kristus. Kalian, kami keluarga di sini ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Gereja Mazmur 21 Pontianak yang sudah bersedia melayani dan menyelenggarakan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami keluarga tidak berhenti mohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kedamaian jiwa bagi Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Menikmati hidangan yang tersedia, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan waktu dan tempat yang Kau berikan yang luar biasa pada malam ini Tuhan. Kami berdoa berkati makanan yang telah tersedia yang disediakan bagi kami masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan, kita pada waktunya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Link.